Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan kebetulan hari ini kita juga masih banyak teman-teman kita yang belum bisa bergabung. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya mereka bisa bergabung dengan kita ya. Amin. Oke, pada pagi hari ini, Anda semuanya, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Kita masuk pada pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang bilangan. Jadi seperti biasa, mungkin kalian masih ingat pada minggu yang lalu materi apa yang sudah kita pelajari, maka pada saat ini kita masuk yaitu tentang menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif ya. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan bertanya kepada Anda semuanya, mungkin untuk sebagai pengingat saja tentang bilangan bulat. Pertanyaan yang pertama, apakah 1 adalah bilangan bulat? Enggak. Ya, sir. Ya. Oke. Siapa dulu? Si Ataya. Mana Ataya? Apakah 1 adalah bilangan bulat? Ya, betul ya. Oke. Apakah 1,5 adalah bilangan bulat? Ya, Zafira. Tidak, Alasannya kenapa? karena 1,5 adalah bilangan desimal. Ya, 1,5 adalah bilangan desimal. Terima kasih Zafira. Selanjutnya, apakah negatif 1,5 adalah bilangan bulat? Siapa? Ya, silakan. Si Muhammad Al-Maksyah. Apakah negatif 1,5 adalah bilangan bulat, nak? Tidak. Nah, apa alasannya, nak? 1,5 dia menggunakan koma, itu berarti dia adalah bilangan ya, adalah bilangan negatif dan juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Oke ya. Selanjutnya, apakah 1/4 adalah bilangan bulat? Siapa? Ya, silakan Umar. Dah. Ya, kenapa Mar? Karena 1/4 adalah pecahan biasa. Ya, karena 1/4 adalah bilangan pecahan biasa. Oke, selanjutnya. Mana lebih besar negatif 2 atau 1? 1, Mister. Ya, Jihan silakan, Jihan. 1, Sir. 1. Kenapa 1? Karena kalau bilangan negatif itu nilainya semakin besar semakin kecil pula nilainya. Iya. Oke, semakin besar nilai negatif itu, maka dia semakin kecil ya. Oke, negatif 2 dengan 1 berarti dia lebih besar 1. Selanjutnya, apakah negatif 6 lebih besar dari 3? Oke, Ataya? Tidak, Sir. Tidak. Mana lebih besar? 3. 3. Oke, betul sekali ya. Nah, dari beberapa siswa yang sudah menjawab tadi, Zafira, Ataya, si Alamanaksa, siapa lagi Jihan tadi ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Maka yang menjawab pada pagi hari ini akan mendapatkan nilai plus. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, setelah kalian menjawab tadi beberapa pertanyaan, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, mengerti mana sih sebenarnya yang termasuk bilangan bulat, lalu perbedaan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan, bilangan desimal, lalu mana lebih besar antara bilangan negatif dan positif. Oke, sekarang kalian boleh memperhatikan pada media chat kalian semua. Di sana saya akan memberikan pertanyaan. Silakan kalian jawab ya.
Silakan kalian jawab. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kuis tadi yang baru saja kita sampaikan tadi? Silakan dijawab masing-masing. Oke, Umar Muhtar ya sudah menjawab senang. Alhamdulillah, berarti Muhtar sudah memahami perbedaan-perbedaan antara bilangan positif, negatif, desimal, dan bilangan pecahan. M. Fajran juga menyampaikan sangat senang. Alhamdulillah. Nabila senang karena bisa mengetahui tentang bilangan. Terima kasih Nabila. Ya, mungkin ada lagi, silahkan diketik. Senang. Terima kasih Jihan. Iya, semuanya senang ya. Dimas senang karena bisa memahami yang belum kita pahami. Terima kasih Dimas, luar biasa ya. Raffi juga merasa terbantu dan senang. Makasih Raffi, luar biasa. Kaisa, ya. Oke, terima kasih. Boleh masih menjawab ya. Jadi kita lanjutkan. Terima kasih atas jawaban kalian semua, luar biasa ya. Jadi semuanya menanggapi positif dengan kuis yang sudah kita sampaikan tadi. Oke ya. Kita akan melanjutkan ke materi. Jadi setelah kalian menjawab di media chat, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi kita lanjutkan, kita akan membahas tentang materi pada pagi hari ini. Oke. Nah, materi kita masih melanjutkan yang kemarin. Jadi kita lanjutkan materi kita. Nah, kemarin kita membahas tentang bilangan di mana ada membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ya. Di sini ada bilangan bulat membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini kemarin kita ada membahas tentang bilangan bulat menggunakan garis bilangan ya. Menggunakan garis bilangan. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat asli, ada bilangan bulat cacah ya, dan ada bilangan bulat itu sendiri, di mana masing-masing ada bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya ada membandingkan bilangan bulat. Jadi antara bilangan yang terbesar dengan bilangan terkecil, kita bisa menggunakan metode misalnya kita ambil bilangan ribuannya, lalu manakah angka yang lebih besar antara bilangan depan dan bilangan belakang. Maka di situ kita bisa menentukan tanda apakah bilangan itu lebih besar atau lebih kecil ya. Itu. Oke. Nah, ini dia lawan dari satu bilangan bulat, itu dia ada jika dia bernilai negatif maka lawannya positif, jika dia bernilai positif maka lawannya adalah negatif. Contoh misalnya negatif 5 lawannya adalah positif 5 gitu. Iya, betul. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang contoh soal, kita disuruh mengurutkan bilangan di mana urutannya adalah dari yang terkecil sampai terbesar. Ini sudah kita sampaikan. Terus kita menentukan latihan soal, manakah dari antara SS ini yang paling dingin. Jadi diurutkan dari paling dingin, artinya diurutkan dari paling rendah ke yang terbesar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Satu, ada penjumlahan bilangan bulat, ada sifat penjumlahan, ada pengurangan, lalu ada sifat dari pengurangan. Ada contoh soal dan ada latihan soal juga disampaikan di sana. Nah, ini dia. Selain daripada metode garis bilangan, ternyata kita juga bisa menggunakan mistar sebagai alat untuk menentukan penjumlahan atau pengurangan bilangan positif dan negatif seperti kemarin. Dan ada negatif 4 ditambah 15, contohnya di sini. Negatif 4 itu angka pada mistar A dan 15 angka pada mistar B. Ingat, di atas negatif 4 itu 0. Nah, dari 0 ini kita beranjak atau melangkah ke kanan karena dia bilangannya adalah positif 15, maka kita melangkah ke kanan sebanyak 15 kali. Ya. Nah, maka di situ kita dapat angka 11 di bawahnya. Ternyata negatif 4 ditambah 15 itu adalah 11 ya. Itu contoh-contohnya. Dan kita juga sudah menggunakan latihan kemarin. Negatif 9 ditambah 12 ya. Nah,
Ini di sini kita kemarin menggunakan kelas 7G, jadi mungkin di kelas 7F hari ini akan disampaikan juga sama. Jadi penyebelahan bilangan bulat menggunakan mistar ini seperti ini metodenya atau caranya sama. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan diberi angka negatif 9 ditambah 12 itu sama dengan 3, maka negatif 9-nya ada pada mistar A dan 12-nya pada mistar B. Ingat, nanti setelah dari 0 kalian melangkah dua. Kan saya bertanya kepada Anda semuanya, boleh nanti misalnya menunjuk tangan seperti tadi untuk menjawab pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya sangat mudah. Jika saya punya soal negatif 4 ditambah 3. Ya, Umar. Jawabannya negatif 1, Pak. Negatif 1. 1. Ya, jawabannya negatif 1. Umar, kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, negatif 4 itu Umar harus melangkah kemana? Ke kanan. Negatif 4. Kiri. Ke kiri. Setelah itu Umar melangkah berapa langkah? 3 langkah ke kanan. 3 langkah ke kanan. Maka Umar akan berada di atas angka berapa? Negatif 1. Negatif 1 atau 1? Negatif 1. Negatif 1. Ya, oke, benar ya. Oke, terima kasih untuk Umar. Selanjutnya saya minta satu orang Ananda yang putri nanti untuk menjawab. Pertanyaan adalah 4 ditambah dengan negatif 2. Ataya mana? Ya, Ataya berapa? Sama hasilnya 2. 2. Oke, kalau kita praktekkan, bagaimana prosesnya Ataya? 4 ditambah Pertama, negatif 2. 4 melangkah ke kanan, terus dia melangkah pergi ke 2 langkah ke depannya, Ke arah mana? ke kiri, Arah kiri. Ya, maka akan berdiri pada angka 2. Angka 2. Oke ya. Jadi 4 ditambah dengan negatif 2 itu sama juga dengan 4 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 2. Iya, terima kasih ya. Terima kasih atas jawabannya tadi si Amar ya sama si Ataya. Alhamdulillah. Itu tadi beberapa yang sudah kita lakukan. Jadi selanjutnya nanti kita akan menentukan refleksi bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini memberikan tujuan yang baik bagi Ananda semua ya. Nah, di sini seharusnya kita menentukan pembelajaran secara berkelompok. Namun karena kita keterbatasan waktu, jadi mungkin berkelompoknya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mudah-mudahan